Jadi setelah berumur 3 bulan ya, 3 bulan lebih ya. Jadi semakin lama pupuk ini semakin bagus ya. Baru kita panen ya. Sediakan botol-botol bekas untuk menampung hasil enzim ini ya. Botol bekas mineral seperti ini ya, bekas minuman yang sebelumnya dicuci bersih supaya tidak ada zat-zat kimia yang melekat di dalamnya sehingga berpengaruh terhadap pupuk atau hasil kualitas pupuk kita. Jadi setelah 3 bulan kalau bisa lebih ya, sehingga hasilnya lebih berkualitas, kita bisa pakai botol-botol mineral untuk menampungnya. Kemudian kita dalam membuatnya juga bisa kita pakai botol-botol apa namanya ini, aqua ya. Jadi ada galon aqua yang bisa menampung 10 liter air. Jadi kita isi 10 liter air, 3 kg buah-buahan yang sudah busuk ya, yang sudah tidak bisa dimakan karena berlebih mungkin pada saat hari raya ya, kita berlebih sehingga tidak sempat sampai habis dimakan ya. Termasuk juga kulit-kulitnya, kulit-kulit buah yang dimiliki ya. Jadi kalau misalnya ingin dipakai untuk mencuci piring ya, lebih banyak dipakai kulit jeruk atau jeruk ya, buah-buah jeruk ya, sehingga nanti itu bisa peralatan-peralatan dapur itu bisa sangat bersih sekali ya. Jadi dipilah ya, kalau bisa dipakai di rumah tangga itu usahakan yang jeruknya lebih banyak gitu ya, sehingga dipastikan peralatan dapur itu bisa dicuci bersih. Dan pupuk ini nanti ya, yang campurannya 3 kg buah ya, buah yang sudah busuk yang tidak dimakan, ditambah 1 liter molase ya, 1 liter molase nanti ya, bisa dibeli di toko-toko pertanian ya. Kemudian nanti ditambah 10 liter air sehingga bisa ditampung dalam 1 galon, ditutup dengan rapi ya, ditutup harus ada tutupannya seperti ini, ditutup dengan rapi sehingga diisi plastik sehingga tidak ada udara yang keluar masuk ke dalam galon kita. Nah, setelah berumur 3 bulan baru kita panen seperti ini, tempatkan juga ke tempat-tempat yang tertutup dengan baik ya, supaya sampai penggunaan pupuk ini kualitas daripada pupuk kita menjadi sangat baik. Ya, kalau misalnya teman-teman mengalami luka ya, luka bakar atau luka yang lain, bisa juga diolesi ini dengan kapas ya. Termasuk juga luka-luka yang lain ya, seperti kena api ya, kemudian juga yang bekas luka yang lama yang sulit kering ya, bisa digunakan ini untuk mengobati, termasuk enzim ya. Jadi kan kadang-kadang kulit kita enzim ya, kutu air bisa dipakai. Saya sudah mencobanya ini sehingga cepat kering luka-luka kita sehingga bisa disembuhkan. Nah, itulah beberapa manfaat. Jadi nanti pupuk ini bisa diterapkan di tanaman kita. Kalau saya lebih suka menggunakan menyiram daripada menyemprot ya. Kalau menyemprot takarannya tidak bagus seperti cabai, bisa dia terbakar ya. Jadi ukurannya kan 1 tutup ini sama dengan 1 liter ya. Tapi kadang-kadang beberapa tanaman tidak cocok ya, karena dia sifatnya lebih keras. Tapi untuk lebih amannya saya siramkan di bawahnya. Nah, untuk tanaman-tanaman keras seperti cengkeh, kopi saya semprotkan. Jadi takarannya 1 tutup botol ini dengan 1 liter itu hasilnya bagus ya. Nanti saya perlihatkan dalam video-video dari hasil kegiatan penggunaan ekoenzim ini. Jadi selamat mencoba sehingga teman-teman setiap rumah tangga bisa menggunakan atau memproduksi ekoenzim ini. Jadi tidak perlu khawatir, kita akan bisa menghijaukan alam dengan ekoenzim.
Ya memang kalau dilihat dari hasil tidak seperti yang menggunakan zat kimia ya, cepat dan bisa berbuah banyak ya. Tapi ini pelan-pelan, tetapi dipastikan tanaman itu terus mendapatkan nutrisi. Jadi Anda karena produksi sendiri, kita bisa menyemprotnya bisa sebulan sekali ya, 2 bulan sekali sesuai dengan pupuk yang kita miliki. Ya marilah kita mencoba, jangan sampai buah-buahan yang tidak termakan itu terbuang percuma, termasuk juga kulitnya. Selamat mencoba. Jadi sebelum pupuk ini dipakai, kita pastikan ditempatkan pada tempat yang sejuk, tidak terkena sinar matahari langsung, sehingga kualitas pupuk kita tetap terjaga sampai pupuk itu digunakan pada tanaman kita. Ampas yang masih ada di dalam galon jangan dibuang karena ini masih mengandung pupuk yang sangat banyak ya. Tetapi jangan juga diterapkan pada tanaman sekaligus. Nah, ini perlu dicampur dengan campuran 5-10 galon air ya. Baru nanti disiramkan pada tanaman kembali. Jadi kalau misalnya tanamannya seperti cabai gitu ya, dan tanaman-tanaman yang bukan tanaman tahunan, itu bisa kita campur dengan 10 galon air lagi. Tapi kalau tanaman tahunan seperti cengkeh ya, kopi, dan tanaman tahunan lainnya itu bisa dicampur dengan 5 galon lagi, sehingga nanti bisa memberi manfaat yang tepat pada tanaman. Nah, nanti kita lihat ampasnya, ini ada di dalam botol, yaitu ampasnya yang penuh dengan pupuk yang belum bisa diterapkan ke dalam tanaman. Bekas ampasnya ini kita campur dengan air ya. Jadi dari 1 galon bisa dicampur dengan air 5-10 galon. Nah, ini bekas galon tadi yang dipakai. Awalnya kan sangat kotor sekali. Jadi setelah dikeluarkan isinya itu dulu sebelum dipakai ini banyak lumutnya di bawah ya. Banyak lumutnya, tapi setelah dipakai untuk membuat ekoenzim, nah sekarang terlihat seperti ini, bersih seperti baru ya. Tinggal dibilas dengan air bersih ya, sehingga nanti kita bisa dipakai untuk membeli air mineral lagi. Ya, ini kita tuangkan ke ember ya, barangkali 2 ember saja. Lalu kita campur dengan air ya, air yang ada di saluran irigasi ini sangat bagus ya dibandingkan dengan air lideng. Nah, ini dicampur, lalu kita bawa ke kebun yang akan kita siram ya, ke kebun yang akan kita siram. Nah, jadi kita bisa siram pada tanaman ini ya. Ini semua bekas dipakai ekoenzim ya, jadi hijau seperti ini tanamannya. Saya siram-siram sedikit saja ya. Kita siram sedikit saja, jangan banyak-banyak, hingga nanti sudah dipastikan bersih pupuk. Stop Pak.